Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan GK Invest Sabang Semarang di acara edukasi online. Edukasi online bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peluang trading emas di awal tahun 2020. Baik, hari ini hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020. Nah, untuk pergerakan emas di awal tahun memang, cukup menyisakan, apa ya, tingkat volatilitas yang membuat kita penasaran nih. Nah, soalnya kan awal tahun biasanya kan kayak ibaratnya pembukuan itu kita ke lembaran baru lah ya, ibaratnya lembaran baru di tahun baru 2021. Nah ini, banyak sekali, peluang yang bisa kita, yang bisa kita dapatkan di transaksi di emas. Nah khusus di emas nih, saya bicaranya di emas untuk siang hari ini. Untuk mata uang mungkin minggu depan lah ya nanti kita bicara mengenai currency. Nah untuk saat ini kita berbicara dengan XAU USD atau di emas. Dan untuk di pergerakan emas ini, beberapa hari terakhir memang menyisakan volatilitas yang cukup cukup lumayan, banyak sekali lah ya, lumayan banyak sekali, eee, mulai dari vaksin Covid ditemukan, kemudian keraguan mengenai vaksin, kemudian masalah Brexit. Nah itu oh ya masalah Brexit ini juga, jadi emas itu juga ikut bergerak. Jadi meskipun fokusnya ke pound sterling, khusus di pound sterling, tapi pound sterling ini kan ada yang korelasi yang berlawanan dengan US dollar atau GU lah ya. Nah, otomatis juga ada sedikit korelasinya dengan di emas XAUUSD. Nah, itu juga membuat pergerakan emas juga ikut bervolatil. Kalau misalnya Brexitnya mungkin setuju dengan beberapa poin yang disetujui oleh dalam negosiasi tersebut, harga pound sterling menguat, harga emas juga ya naik-naik sedikit lah, ikut-ikut menguat sedikit seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu dari sekian banyak peluang yang bisa kita manfaatkan di awal tahun 2021. Baik, mungkin saya akan tampilkan slide dulu. Nah, kita berbicara dulu mengenai faktor yang mempengaruhi pergerakan emas untuk beberapa minggu ke depan sampai nanti di awal tahun. Nah, yang pertama keraguan terhadap vaksin COVID dan ditemukannya COVID jenis baru di Inggris. Nah, ini yang membuat beberapa negara melakukan lockdown, khususnya di Inggris sendiri pun juga eee, dia juga melakukan lockdown atau penguncian penguncian negaranya supaya, COVID jenis baru ini tidak menyebar ke, eee, neg negara sekitar, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Nah, kemudian mengenai vaksin COVID, kemarin dari Pfizer, kemudian Moderna, kemudian yang masih dalam tahap uji coba tes yang ketiga Johnson & Johnson itu juga, dan ada pabrik farmasi yang lainnya yang memproduksi vaksin COVID, itu mulai diragukan, mengenai tingkat kesembuhannya oleh beberapa pelaku pasar nih, khususnya pelaku pasar nih ya, pelaku pasar. Ada sedikit keraguan mengenai vaksin COVID. Nah, tapi dari tim, medis, di perusahaan farmasi tersebut juga juga mengklaim bahwa mereka sudah melakukan beberapa kali uji coba, ya mungkin untuk masalah waktu memang harus butuh waktu juga sih ya, karena COVID ini kan, mulai menyebar ke seluruh, dunia itu di awal tahun 2020, bulan Januari, Februari kan sudah mulai menyebar itu kan. Nah, kemudian, ditemukannya vaksin pun juga uji cobanya juga kalau menurut saya sih ya kurang kurang panjang sih ya, kurang panjang. Paling enggak ya lebih dari 2 tahun baru kita kelihatan untuk vaksin yang benar-benar efektif gitu kan. Tapi dari klaim dari beberapa, perusahaan farmasi mereka sudah melakukan pengujian yang sangat ketat sekali dan, mudah-mudahan juga keraguan para pelaku pasar ini terhadap vaksin COVID
mudah-mudahan segera hilang. Nah, seperti itu. Nah, cuman kendalanya saat ini lagi ditemukan COVID jenis baru di Inggris. Nah, itu yang menjadi PR, yang menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan farmasi untuk kembali melakukan riset, kembali melakukan apa ya, uji coba penemuan untuk vaksin yang lebih lebih jitulah ya, orang-orang bilang seperti itulah ya, lebih jitu lebih ampuh seperti itu. Nah, itu juga lagi di-riset lagi oleh tim, farmasi termasuk Pfizer, kemudian BioNTech, dari Moderna, dari Johnson& Johnson, dari Amgen, itu juga mereka sedang melakukan, uji coba untuk supaya benar-benar ditemukan, apa namanya, vaksin yang benar-benar bisa menurunkan penderita, COVID di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Tapi dari, beberapa minggu terakhir memang muncul keraguan dari para pelaku pasar mengenai vaksin ini, dan ini membuat, pergerakan, emas juga kembali lagi, perlahan-lahan bangkit dari sempat drop di bawah 1.700, kemudian naik di 1.800, sekarang runningnya di 1.870-an, 76. Nah, seperti itu. Kemudian fundamental yang kedua mengenai stimulus Amerika. Stimulus ini kayak semacam BLT lah ya, bantuan langsung tunai kalau di Indonesia. Nah, kemarin, minggu yang, lalu itu, dari Kongres, dari parlemen atau DPR-nya Amerika memang sudah setuju mengenai jumlah dana yang siap untuk dikucurkan bagi, warga negara Amerika yang terkena dampak COVID-19. Nah, cuman dari beberapa kabar, dari, beberapa jam yang lalu, Presiden Donald Trump pun juga, masih menunda untuk menandatangani RUU tersebut, RUU mengenai stimulus ini. Nah, dan, hal ini membuat, pergerakan emas sempat, terdorong turun. Nah, ada sedikit koreksi, tapi sekarang masih stay di 1.870, masih bertahan karena pelaku pasar juga perlu melihat, negosiasi Brexit ini. Nah, jadi khusus untuk yang stimulus juga masih, dipending, meskipun seluruh, parlemen atau kongres di Amerika ini sudah setuju dengan, jumlah yang disepakati dalam meeting atau dalam negosiasi stimulus ini. Ya, mudah-mudahan untuk yang, Presiden Donald Trump sih bisa segera untuk menandatangani RUU tersebut, kemudian menjadi undang-undang dan mereka siap untuk menguncurkan, sekian dolar atau 900 miliar dolar untuk warga negara Amerika yang terkena dampak COVID. Nah, untuk stimulus ini kalau misalnya nih sudah dikucurkan, otomatis mereka akan cetak duit dan uang yang beredar di masyarakat juga akan semakin banyak. Hal ini akan berdampak terhadap melemahnya nilai mata uang tersebut, khususnya USD. Nah, ini akan membawa angin segar untuk emas untuk kembali lagi bangkit. Nah, naik lagi ya, paling enggak menguji level 1.900 itu secara teknikal. Kemudian di fundamental yang lainnya dari hasil negosiasi Brexit. Nah, ini Brexit ini juga menceritakan sebuah apa ya, drama atau cerita yang cukup panjang sekali. Jadi Brexit ini prosesnya cukup lama sekali, ada sekitar 3,5 tahun sejak, eee, 2016 Inggris referendum, kemudian keluar warga negara Inggris memutuskan keluar dari, zona Eropa sekitar 51%, kemudian yang 49 itu mereka tetap stay di Eropa. Jadi dimenangkan oleh mereka harus keluar dari zona Eropa. Nah, sebelum mereka keluar zona Eropa inilah terjadi, kesepakatan. Jadi, paling tidak kalau Inggris keluar dari zona Eropa itu memang harus ada kayak semacam apa ya, perjanjian, ya mungkin perjanjian perdagangan atau perjanjian mengenai perbatasan, bea cukai, termasuk sumber daya alam, nah khususnya perikanan nih. Nah, perikanan atau sektor laut yang ada di Inggris. Nah, kemarin, negosiasinya mengenai sektor perikanan juga hampir mendekati deal dan untuk hari ini nanti rencananya sekitar jam 5, jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat, itu nanti Boris Johnson akan memberikan pernyataan atau pers conference mengenai Brexit. Nah, hal ini juga akan dicermati oleh pelaku pasar, kemudian, dari tim
Boris Johnson sendiri atau pemerintah Inggris juga sudah menyiapkan tim pengacara untuk meneliti poin-poin dari kesepakatan yang selama ini sudah mereka rembuk, sudah mereka bicarakan. Nah, nanti kemungkinan jam 5 jam 6 sore nanti akan disampaikan oleh Perdana Menteri Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan memberikan pernyataan mengenai Brexit. Nah, ini juga akan dicermati oleh pelaku pasar khususnya di emas. Pedagang emas akan melihat apakah ini Brexit ini deal atau no deal. Nah, intinya seperti itu. Kalau misalnya deal, misalnya dengan kesepakatan misalnya, ya hal ini akan membawa angin segar bagi pound sterling untuk kembali lagi dia naik. Dan ini pun juga akan sedikit berdampak terhadap emas untuk juga ikut naik atau menguat. Tapi kalau no deal, nah pound sterling akan terkoreksi atau melemah. Dan hal ini akan sedikit memberikan dampak terhadap emas untuk ikut melemah. Nah, seperti itu. Jadi nanti sore akan pers conference. Jadi bagi Anda tetap melihat pergerakan harga khususnya di emas selepas jam 5 sore itu nanti dilihat kalau misalnya nanti ada penurunan yang cukup tiba-tiba atau cukup dalam. Nah, itu berarti oh ini berarti pers conference-nya no deal. Tapi kalau harga emasnya naik dengan sangat cepat, nah oh berarti ini berarti ada poin-poin yang sudah disetujui ya seperti itu. Jadi saat ini pelaku pasar atau pedagang emas akan melihat nanti pers conference dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sekitar jam 5 sore, jam 6 sore lah ya, 5 jam 5 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat, waktu di kita. Kemudian nomor fundamental yang mempengaruhi pergerakan emas berikutnya yaitu data ekonomi Inggris. Nah, data ekonomi dari Amerika. Data ekonomi dari Amerika di awal tahun di 2021 itu juga nanti akan mulai apa namanya beberapa data ekonomi Amerika akan mulai masuk termasuk nanti dampak kalau sudah stimulus ini misalnya kalau sudah diluncurkan atau sudah dikucurkan ke warga negara Amerika. Nah, ini dampak ekonominya gimana nih? Data ekonominya seperti apa? Apakah mengalami kenaikan atau membaik atau malah semakin buruk? Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan XAU-USD atau di emas ini. Tapi tetap kita cermati data ekonomi Amerika yang nanti akan muncul di awal-awal tahun, di bulan Januari sama bulan Februari, seperti itu. Paling enggak triwulan pertama lah ya. Triwulan pertama kita perlu cek gimana nih non farm payroll-nya, gimana nih mengenai apa namanya sektor tenaga kerja atau pengangguran, kemudian klaim pengangguran dan dampak ISM manufaktur, kemudian ada survei-survei lain yang lainnya itu juga akan berdampak terhadap pergerakan USD. Kemudian yang nomor 5, faktor musiman. Nah, ini faktor musiman sendiri pun ini pun juga cukup membuat harga emas kita perlu melihat sejarah ke belakang juga. Untuk faktor musiman ini juga perlu kita cermati karena juga berkaitan dengan untuk bulan Februari ada tahun baru Cina. Nah, tahun baru Cina ini biasanya pergerakan emas biasanya naik karena ada volume transaksi atau pembelian emas dari negara Tiongkok, dari negara Cina. Nah, itu biasanya seperti itu. Faktor musiman nanti kita lihat catnya lah ya. Kita lihat datanya. Jadi untuk faktor musiman sendiri, nah kita bisa lihat di sini pergerakan emas selama 10 tahun terakhir setiap bulan Januari. Nah, ketika bulan Januari itu di setiap bulan Januari dari 2010 sampai 2020 kemarin tahun ini di 2020 sekarang masih 2020 ya. Bulan Januari kemarin itu dari 2014 sampai 2020 harga emas naik. Naiknya juga sangat luar biasa banyak sih ya, sekitar 3,570%, 3,57%, 8,39% sampai 2020. Jadi mulai 2014 sampai 2020 harga emas naik. Nah, naiknya juga lumayan banyak itu. 2013 sempat turun ya 0,70. Jadi 0,70 juga nggak terlalu banyak sih ya. Tapi ya tetap berefek ada penurunan di tahun 2013. Nah,
Jadi dari faktor musiman sejak 2014 sampai 2020 harga emas naik. Nah, ini faktor musiman nih. Sedangkan di bulan Desember untuk ini belum selesai nih, bulan Desembernya masih menyisakan hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi masih ada berapa tadi? Hari ini, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masih ada 4 hari lagi untuk di bulan Desember finishnya gimana nih? Apakah finishnya endingnya plus naik atau endingnya minus? Karena sejak tahun 2017 harga emas naik untuk bulan Desember. 2018 juga naik. Kemudian 2019 juga naik. 2020 nih belum nih. 2020 kemarin dari akumulasi sampai sekarang ini naik masihan 5,28%. Nah, lumayan kan. Nah, cuman nggak tahu sampai nanti endingnya di akhir bulan Desember ini apakah plus atau minus, naik atau turun. Tapi sepanjang sampai tanggal 20 kemarin harga emas masih naik sekitar 5,28%. 5,28% itu juga kalau menurut saya sih ya lumayan lumayan banyak sih ya. Soalnya pas awal tahun, sorry pas awal tahun, pas di awal bulan Desember harga emas opennya itu di 1777. 1777. Sekarang running di 1875. Jadi ada sekitar kenaikan 100 poin ya. 100 poin. Wow, luar biasa banyak. Ya. Jadi ketika awal tanggal 1 Desember kemarin harga emas opennya itu di 1777, sekarang running di 1875. Ya hampir 100 poin lah. Kalau tadi sempat nyentuh 79 berarti 100 poin. Nah, jadi 100 poinan untuk sampai hari ini, tapi kita nggak tahu apakah ada keajaiban dari Brexit, karena dari data ekonomi Amerika pun juga masih sedikit untuk sisa akhir tahun ini, dan akan menjadi fokus pedagang emas yaitu kesepakatan Brexit dan negosiasi untuk yang stimulus. Nah, stimulus Amerika atau istilahnya orang Indonesia namanya BLT, bantuan langsung tunai gitu kan ya, bantuan langsung tunai. Itu jadi masih menyisakan waktu di situ. Nah, ini faktor musiman selama 10 tahun terakhir. Jadi Januari mengalami kenaikan, Desember mengalami kenaikan sejak tahun 2017, 2018, 2019 sampai 2020 saat ini masih plus karena sudah plus di atas plus mendekati 100 poin dari tanggal 1 Desember kemarin. Sedangkan di bulan Januari faktor musiman di emas itu naik sejak tahun 2014 sampai 2020 kemarin harga emas naik. Nah, hari ini berkaitan dengan awal tahun, kemudian juga ada tahun baru Imlek, tahun baru Cina. Nah, itu. Itu dari pergerakan 10 tahun terakhir. Nah, bagaimana kalau pergerakan per tanggal? Nah, ini saya juga punya catatannya. Saya capture dari beberapa website, kebetulan ketemu. Jadi saya share untuk di sini. Nah, untuk faktor musiman lainnya itu dari tahun 2010. Nah, kita cek nih. Tahun 2010 sampai 2019. Ini kalau di rata-rata mulai tanggal setelah Natal lah ya. Tanggal 25 lah ya. Ada yang 24 masalahnya. Tanggal 24 Desember, ada yang 26, ada 27 sampai tanggal 19 Februari. Nah, sampai tanggal 19 Februari, dari tanggal 24 Desember sampai 19 Februari, jadi hampir 2 bulan, itu selama 10 tahun terakhir, harga emas naik, kecuali 2012. Nah, 2012 merah itu kan ya, merah sekitar 51,75 poin, atau turun sekitar 3,12%. Nah, penurunannya juga lumayan. Nah, jadi sejak tahun 2010 sampai 2019, mulai tanggal 24 Desember, start date itu 24 Desember, sampai 20 ya, 20 apa 21 nih, 21 lah ya, 21 Februari harga emas naik, kecuali 2012. Nah,
Jadi faktor musiman ini juga kita bisa melihat, oh ternyata setelah setelah hari raya Natal, tahun baru, kemudian setelah tahun baru Cina, itu rata-rata harga emas naik, kecuali 2012. Nah, gitu aja yang untuk faktor faktor musiman, faktor musiman. Nah, ini juga bisa kita jadikan referensi, bisa kita jadikan peluang apakah nanti di tahun ini setelah tanggal 24 ini sampai nanti tanggal 20 Februari harga emas naik atau tidak. Nah, kita bisa cek. Tapi kalau misalnya apa namanya kita sedikit jadi ini kita open posisinya sekitar hampir 2 bulan ya. Ya mainnya agak sedikit panjang lah ya, long term lah ya. Mainnya agak sedikit long term. Nah, long term ini tapi kalau misalnya endingnya naik ya saya rasa sih worth it juga sih ya. Mungkin kita bisa dapat beberapa pip, beberapa poin ya paling nggak bisa untuk menaikkan equity. Nah, itu tadi itu faktor musiman, faktor yang mempengaruhi pergerakan emas di awal tahun 2021 untuk fundamental, mulai dari keraguan mengenai vaksin, kemudian ditemukan vaksin baru, kemudian ada apa tadi mengenai Brexit juga sedikit berpengaruh terhadap XAUUSD. Untuk nanti sore jangan lupa cek pergerakan di MetaTrader XAUUSD setelah jam 5 sore karena nanti akan ada press conference dari Boris Johnson mengenai Brexit dan ini akan menyisakan volatilitas yang lumayan banyak untuk pound sterling dan tentu saja akan berpengaruh terhadap emas. Nah, seperti itu. Kemudian mana Brexit, kemudian mengenai stimulus, tentu saja stimulus akan kembali lagi untuk apa namanya dinegosiasikan lagi supaya Donald Trump mau tanda tangan untuk RUU-nya, RUU stimulus. Kemudian data-data ekonomi dari Amerika di awal tahun di bulan Januari ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan emas karena kalau misalnya nih di awal bulan Januari kalau misalnya stimulusnya Amerika ini mulai didistribusikan atau diberikan ke warga negara, nah hal ini akan menjadikan angin segar bagi emas untuk dia kembali lagi naik. Ya, seperti itu. Jadi fundamentalnya tetap kita cek. Nah, bagaimana dengan analisa teknikal? Sejarah juga kita sudah pelajari mulai 10 tahun terakhir, setiap bulan, kemudian pertanggal. Nah, ini pertanggal juga perlu kita lihat juga sih ya. Pertanggal mulai tanggal 24 Desember sampai 20 Februari. Jadi hampir hampir 2 bulan lah ya, hampir 2 bulan harga emas naik kecuali 2012. Dia terkoreksi sekitar 51 poin. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan analisa teknikal? Kita lihat pergerakan chart, kita share ke MetaTrader 5 GK Invest. Oke, sebentar saya share-nya dulu ya. Dan ini saya share untuk MetaTrader. Oke. Oke, kita cek untuk MetaTrader 5. Kita mulai dari chart harian, daily. Oh, mungkin kita lihatnya dari chart harian, nanti kita ke itu ya. Oh, chart bulanan, bulanan. Nah, untuk bulanan ini kalau saya lihat dia membentuk semacam mangkok, cup and hand. Cup and hand itu jadi seperti ini. Dia nekuk-nekuknya seperti ini. Nah, seperti mangkok lah ya. Jadi ini sudah bullish, kalau menurut saya sih bullish ini. Untuk jangka panjang, maksudnya jangka panjang. Jadi mungkin kita juga bisa sih berinvestasi ke emas ya, apa namanya? Kalau misalnya punya mungkin bisa nabung tabungan di emas. Nah, ini dia sudah breakout di sini nih. Nah, ini secara monthly, nah ini handnya di sini nih. Nah, aduh. Jadi secara jangka panjang, secara long. Nah, jadi kayak semacam mangkok untuk monthly. Jadi dia sudah breakout di 1920, tapi tetap ada koreksi turun. Ini untuk membentuk pegangan dari cangkirnya, cupnya. Jadi kalau kita lihat
formasinya kayak semacam cangkir. Ini kalau kita lihat cangkir itu dia ada pegangan yang sebelah sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ada pegangannya di situ. Jadi faktor koreksi memang masih ada, tapi untuk kalau misalnya dia kembali lagi naik, dia breakout di 1920, kemudian breakout ke 2076. Kemarin terakhir, oh sorry, 2074, 2074. Nah itu kenaikan cukup lumayan banyak kalau ini breakout gitu ya. Ini kalau kita lihat secara monthly. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat secara sedikit agak beda di time frame. Nah, harian. Oh, sorry. Nah, hariannya seperti ini. Nah, ini hariannya. Untuk secara daily, untuk secara harian, ini kayak membentuk semacam inverse head and shoulder dan formasinya formasi bullish. Nah, formasinya formasi naik nih. Ini tak kasih warna merah lah ya supaya kelihatan garang nih. Nah nih. Nah ini ini S-nya di sini, shouldernya. Kemudian di sini juga S-nya di sini, terus di sini adalah head-nya nih. Nah, ini head-nya formasi naik. Secara daily, harian. Ini jatuhnya di 1764. Kalau misalnya formasi ini dianggap gagal, harga emas harus turun dan melewati 1764. Nah, itu. Kalau dari harga running sekarang sih ya lumayan lumayan banyak sih ya kalau harga running sekarang. Nah, 100 poin lebih. Nah, ini headnya di sini. Nah, dia membentuk semacam apa namanya? Inverse head and shoulder. Ini kalau misalnya dia terkoreksi, bentar. Nah, dia kalau misalnya terkoreksi sampai ke sini nih. Nah, ini koreksinya di sini. Jadi membentuk semacam formasi inverse target. Nah, ini untuk target nih. Sekarang kita hitung. Sebentar, saya hitungnya dulu. Untuk target kita ngitungnya dari sini. Kita cari yang paling pendek lah ya. Spek. Nah, di sini ada 1875. Nah, 1875. Ini 1875 untuk yang neckline pertama, yang keduanya ini di 1898. Nah, jadi kita ngitungnya dari 1875 kita kurangi dengan headnya 1764. 1764 ketemunya ada 111 poin. 111 poin kita tambahkan 1875. Target untuk medium itu di kisaran 9 kira-kira sampai di 1986. Nah, yang 75. Kalau yang 1898 kita kurangi dengan 1764. Ketemunya 134 poin, kita tambahkan dengan 1898. 2000. Nah, jadi kenaikannya kemungkinan target di 1986 sampai 2032. Nah, ini karena sudah breakout dan dia sudah nangkring di atas. Ini istilahnya nangkring ya. Dia sudah apa ya? Nah, ini dia sudah di sini nih. Nah, dia sudah berusaha untuk berusaha untuk menahan pergerakan emas. Sorry, menahan pergerakan emas supaya tetap bertahan di atas garis neckline. Garisnya ini yang warna merah ini. Saya tebal ini ya. Jadi buyer berusaha untuk menahan supaya emas ini nggak turun nih di garis neckline. Nah, jadi saat ini memang pergerakannya lagi apa namanya di atas naik. Gimana caranya supaya tetap di atas, nggak turun-turun lah ya. Nah, gitu. Nah ini, itu nggak kelihatan kalau gini. Ya, pokoknya itulah ya supaya kelihatan. Nah ini, Jadi formasi ini memang untuk tingkat akurasinya ya lumayan
lumayan tinggi untuk yang inverse head and shoulder. Lumayan tinggi. Kemudian untuk target paling enggak ke sini nih. Nah, target di kisaran 1986 sampai 2032 untuk medium. Untuk medium nih ya. Masih ada kenaikan di situ. Itu untuk jangka menengah. Untuk jangka panjangnya sudah mulai ini targetnya naik membentuk cup and hand mangkok. Bagaimana kalau kita lihat sedikit agak kecil sedikit H4. Nah, kita lihat H4 dulu sebentar. Saya share dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Karena peminatnya untuk emas ternyata juga lumayan banyak ini untuk yang transaksi emas. Karena menyisakan apa ya? Menyisakan volatilitas yang membuat penasaran gitu kan. Membuat penasaran banyak orang. Nah, ini untuk yang kita sedikit agak pendek, H4. Bagaimana dengan H4? H4 ini masih sama kayak formasinya head and shoulders ya. Sorry, inverse. Inverse head and shoulders atau head apa bullish ini. Nah, cuman kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, ini juga semacam kayak juga mau membentuk apa kalau kita lihat itu kayak cup and hand juga sih ya untuk gini. Nah, ini kalau kita lukiskan seperti ini. Kayak bentuk cangkir. Nah, ini seperti ini nih. Ini, nah dia seperti ini. Hmm. Dari sini. Nah, dari sinilah ya. Hmm. Spot breakout. Nah, dia juga semacam membentuk cangkir, cup and hand. Jadi bentuk cangkir dengan pegangan. Nah, saat ini formasinya memang lagi cup and hand ini naik, formasi naik. Untuk targetnya juga lumayan panjang, sekitar 2000-an. 2000 tadi 2032. Dan ini juga sudah breakout di sini, sempat breakout di apa 19 sorry bukan 19 ini 1898. Nah, 1898 sempat breakout tapi dia kemudian terkoreksi untuk membentuk pegangan dari cangkir. Keren ya. Gak nyangka loh kita pergerakannya seperti cangkir gini kan ya. Gak cangkir. Nah, ini kalau misalnya naik sekali lagi breakout di 20 kemarin terakhir 1908. Nah, ini untuk dia up paling nggak targetnya di tadi sudah kita hitung 2032. Ya 20-30-an lah ya. 20-30-an. Formasi ini dianggap gagal apabila dia turun melewati 1764. Nah, pokoknya kuncinya 1764 support paling kuat. Kalau 1764 ini dilewati, ya sudah beres gitu kan. Cuman kalau kita lihat dari fundamental, kalau kita matchkan dengan beberapa fundamental, mulai dari Brexit, kalau misalnya Brexit deal, harga emas juga akan menjadikan harga emas akan paling nggak naik lah ya. Harga emas kemungkinan juga naik up. Stimulus diedarkan, cetak duit US, cetak duit dolar US. Nah, itu akan membuat nilai dolar US akan melemah dan ini akan mengangkat performa emas untuk dia kembali lagi bangkit. Secara fundamental juga dukung. Nah, cuman untuk break sama stimulus juga masih dalam proses. Jadi harga emas pun juga masih dalam proses. Jadi masih berada di pegangan atau di cangkirnya ini, di pegangannya cangkir gitu kan, di handnya cangkir. Seperti itu. Tutup H4. Bagaimana kalau kita agak kecil lagi time frame H1? Nah, kita lihat H1. Untuk H1, sebentar ini kita analisa dulu. Jadi ini kita analisanya on the spot lah ya. Oke, on the spot. Nah,
Ini tuh H1. Ini kalau misalnya Anda suka bermain sedikit pendek, nah kita pakai Vibu aja. Kalau tadi kita bermain-main dengan pattern, kita tekan ini kita pakai Fibonacci. Nah, kita cek di golden ratio. Nah, ini sedikit agak pendek di sini. Golden ratio di 61,8%. Kalau misalnya nih, misalnya dia naik, itu paling enggak ke 18,86, 87 lah ya, benar 18,87. Itu jatuhnya di 61,8%. 18,87. 18,87 terus sampai di 18,95. 18,95. Nah, ya paling enggak di golden ratio. Jadi kalau kita apa namanya belajar mengenai Fibonacci itu di golden ratio itu antara 61,8% ke 78,6%. Jadi di dalam range antara 1867 nah nih 1867 sama bentar kalau nggak bisa. Nah, 1867 sampai di 1895. Ya mungkin kita bisa untuk area pullback untuk cari balik turun. Tapi juga kita perlu waspadai kalau misalnya Brexit pun juga ini akan membuat harga emas kembali lagi menguji 1.800. Jadi agak sedikit berhati-hati kalau misalnya nih katakanlah dia naik nanti sore misalnya ketika Boris Johnson memberikan pidato atau press conference mengenai Brexit, katakanlah mungkin deal harga emas naik dan kita ingin mencoba untuk memanfaatkan hal ini, ya mungkin kita bisa ngambil sell di 80 sampai 95. Tapi kalau misalnya breakout di swing high-nya itu di 19,06. Nah, kalau break ini 19,06 ya kita harus cut atau mungkin kita lock, dikunci, kemudian kita switch buy. Nah, di situ. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Tapi kalau misalnya deal, nah itu juga perlu waspada. Karena kalau misalnya break ke 19,06, paling nggak dia bisa naik. Target naik berikutnya tuh di 19,20-an. Nah, sini 19,20. Nah, di area ini. Paling nggak dia akan menuju ke sana kalau misalnya 19,06-nya dilewati, kemudian dia akan melewati sudah dilewati, kemudian dia akan menuju ke atas targetnya di 19,20. Nah, di antara ini, di range ini. Ini kita pakai timernya agak pendek nih. Ya paling minimal 1 jam lah ya. 1 jam. Ini kalau misalnya naik. Bagaimana kalau turun nih? Nah, turun juga kita perlu waspada juga. Ini kalau naik paling enggak ada perlawanan di 87 sampai 95. Kalau misalnya nggak ada Brexit, nggak ada berita Brexit atau ini kenaikan emas bukan karena Brexit, nah mungkin kita bisa ngambil posisi sell di antara 18,87 sampai 18,95. Kalau ini naik tidak terdorong oleh Brexit. Tapi kalau terdorong oleh Brexit, nah kita perlu waspada juga. Karena kalau misalnya dia naiknya cukup cepat, nah kita mending nunggu di 19,06 ini. Untuk konfirmasi kalau misalnya dia breakout, nah kita bisa buy di situ. Seperti itu. Ini harga power sterling masih naik terus ini, Brigai. Tapi Brigainya pelan-pelan dia, nggak Brigai tiba-tiba. Hal ini menandakan optimisme pelaku pasar mengenai Brexit lah ya. Nah, Brexit ya cukup optimis. Nah, bagaimana kalau ini turun nih? Nah, kita cek dulu. Ini naik nih. Nah, bagaimana kalau turun? Kalau turun kita juga perlu lihat turunnya sampai seberapa dalam gitu kan ya. Itu juga cukup penting untuk kita mendapatkan gambaran. Nah, saya pakai satu, kita pakai time frame 1 jam. Nah, kita tarik Fibonacci dari sini, dari swing low ke swing high. Nah, ini kalau misalnya turun, ini golden rasionya di 18,52 di sini.
18.52 sampai mungkin kita bisa ambil posisi bas ya. Jadi secara 18.52 sampai di 18.38. Nah, ini masuk ke golden ratio sih ya. Masuk kita ke golden ratio. Ini kalau saya gambarkan seperti ini sebentar. Nah, set ini. Nah, area ini kita bisa cari pullback di sini nih. Baik di antara 18.52 sampai di 18.38 untuk area buy. Juga perlu cek juga, tapi misalnya kalau misalnya turun cepat gara-gara Brexit juga kita perlu waspada. Yang penting lot juga digunakan secara bijak, kemudian equity juga perlu dilihat, dicek. Ini bawahnya, masalah kalau dia turun, dia harus melewati di 18.19 sebelum nanti dia menguji ke 1.800 ke psikologis price. Nah, kalau turun ke sini. Jadi untuk area buy yang ini untuk ini area sell ya di sini. Area sell. Nah, ini area sellnya di sini. Nah, jadi untuk area buy untuk kita cari TikTok naik turun untuk buy di 18.52 sampai 18.38. Kalau area sell itu di 18.87 sampai 18.95. Oh ya, stopnya ya. Stopnya untuk sell di 19.06 untuk SL-nya. Ini saya tulis di sini lah ya. Sell limit. Area sell itu di 18.87 sampai 18.95. SL-nya 19.06. TP kita bisa gunakan TP di 18.72. Nah, ini area sell di 18.87 sampai 18.95, SL-nya di 19.06, TP-nya di 18.72. Ini kalau kita sell. Kalau kita buy, nah ini untuk area buy-nya. Untuk buy atau buy limit lah ya. Buy limit di 18.52 sampai 18.38. SL 18.19. Kemudian TP kita bisa pakai di 18 berapa nih? Oh, 18.77. Nah, ini untuk area B kalau kita mau pakai TikTok. Nah, kita pakai TikTok, tapi diperhatikan juga karena pelaku emas juga melihat Brexit ini masalahnya. Jadi kita melihat Brexit nanti sore sekitar jam 5 jam 6 sore itu nanti ada pers conference dari Boris Johnson atau Perdana Menteri Inggris berkaitan dengan Brexit, dan ini juga membuat harga emas pun juga ikut bergerak. Tapi pergerakannya nggak begitu banyak sih, nggak sebanyak pergerakan GU atau GJ atau pound sterling yen atau pound sterling USD. Nah, karena langsung berkaitan dengan mata uang Inggris gitu kan ya. Tapi kalau yang di SAO ya pengaruh karena ada korelasinya juga, korelasi ke pound sterling SAO itu kan ada. Nah, kemudian GU melawan US dollar, korelasinya dengan US dollar, dan XAU dengan USD kan ada korelasi ke US dollarnya. Jadi kalau pound sterlingnya menguat otomatis US dollarnya melemah. Nah, kalau US dollarnya melemah, hal ini juga akan sedikit menguatkan emas untuk dia naik. Cuman pengaruhnya juga nggak begitu banyak, tapi tetap kita waspadai juga sih. Nah, jadi kita tetap waspada, gunakanlah dengan bijak kalau misalnya memanfaatkan volatilitas tersebut. Kemudian jangan lupa pasang SL, kemudian take profit kalau mau dipasang silahkan, situ selera masing-masing. Ini untuk area buy saya di sini 18.52 sampai 18.38
Stop loss di 18.19, TP-nya di 18.87. 18.77, sorry. Terus untuk yang sell, nah ini untuk yang sell di 18.87 sampai 18.95, SL di 19.06, TP di 18.72. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bu Rohimah. Nah, untuk XAU ini arahnya kemana? Kalau menurut saya untuk saat ini XAU masih bervolatil naik turun lah ya. Kita bisa memanfaatkan batas atas, batas bawah. Karena untuk Brexit pun juga masih belum selesai, belum finish. Hal ini juga berpengaruh terhadap emas. Kemudian untuk yang stimulus juga masih pending karena Presiden Donald Trump, presiden saat ini, itu belum menandatangani mengenai paket stimulus atau rancangan undang-undang yang sudah dibuat oleh parlemen. Karena dia ingin mengajukan tambahan atau mungkin menghapus di beberapa item yang kurang dia, kalau yang menurut beliau itu tidak setuju. Nah itu jadi masih dinegosiasikan lagi hari ini dan Senin Selasa setelah libur Natal. Itu nanti diajukan oleh Presiden Donald Trump. Jadi harga emas bisa volatilitas naik turun, kita bisa manfaatkan range sell area di 18.87 sampai 18.95, stop loss di 19.06, TP di 18.72. Atau kalau misalnya turun, buy di 18.52 sampai 18.38, SL di 18.19, TP di 18.77. Kalau misalnya nanti deal, nah ini bulan Januari, masuk bulan Januari, stimulus misalnya dikucurkan, arah emas secara medium dan secara long term naik. Nah, gitu Bu Rohimah. Jadi kalau menurut secara teknikal arah apa namanya untuk yang medium sama teknikal itu naik. Ini kalau kita lihat secara H4 formasinya juga membentuk semacam cangkir. Ini untuk bullish pattern. Kemudian untuk yang harian ini inverse head and shoulder juga formasinya juga formasi bullish karena saat ini market masih nangkring di atasnya trend line. Nah, gitu nanti bisa di garis sendiri lah ya. Market juga masih nangkring di area trend line. Jadi buyer berusaha untuk menahan supaya harga emas turun apa namanya turun tidak turun di bawah 1.800. Nah, seperti itu. Jadi target secara medium dan secara long term naik. Tapi kalau yang pendek, jangka pendek short untuk yang apa H1 itu masih bisa kita manfaatkan naik turun. Tapi tetap kita waspada, lot juga digunakan juga perlu bijak dalam menggunakan lot. Kemudian untuk stop loss juga apa namanya dipasang, jangan lupa di situ dipasang. Nah, ini untuk secara harian. Jadi secara panjang monthly ini formasi naik, cangkir bullish. Kemudian secara harian ini juga naik formasinya inverse head and shoulder. 4 jam juga kebetulan sama kayak semacam cangkir, sudah breakout dan bullish. Nah, untuk H1 kita bisa pakai TikTok lah ya, batas atas batas bawah. Area sell kalau mau sell untuk apa namanya kita main TikTok atau scalping 18.87 sampai 18.95, SL di 19.06, TP 18.72, buy di 18.52 sampai 18.38, SL di 18.19 itu. TP-nya di 18.77. Nah, gitu untuk Bu Rohimah. Jadi untuk arah XAU secara medium sama secara panjang itu naik, formasi pattern-nya naik. Tapi untuk jangka pendek atau intraday-nya itu kita bisa memanfaatkan naik turun. Tapi secara pendek kalau kita korelasikan dengan fundamental, stimulus sama Brexit itu naik gitu. Asalkan 1.800-nya nggak dilewati lah ya, 1.800 sama di 1864. Nah, kuncinya di 1864. Kalau dia breakout itu ya kita sell 1764. Tuh. Begitu Bu Rohimah untuk penjelasannya. Nah, saya rasa
pahamlah ya untuk para traders yang saat ini lagi nonton di YouTube live streaming channel GK Invest Semarang dan di Klik Meeting. Baik, saya rasa gambaran untuk, emas di awal tahun seperti itu, tetap kita mewaspadai kenaikan naik turunnya. Kalau misalnya mungkin ingin kita manfaatkan sell, ya kita bisa ngambil posisi sell untuk kita cari dia ada penurunan, koreksi turun, kemudian kita cari buy di level bawah. Itu bisa kita lakukan karena secara medium dan secara long, emas masih bisa rebound untuk naik, mencoba naik lagi di 2.000 lagi sampai 2.100. Asalkan kalau misalnya koreksi turun juga nggak terlalu dalam nih. Nah, asalkan 1.700 nggak break gitu aja lah ya. Soalnya psikologis price-nya sangat kuat sekali 1.700 di situ. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk edukasi online dari GK Invest Semarang untuk kesempatan sore kali ini di siang hari ini, di hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 mengenai peluang emas di awal tahun. Jadi nanti di awal tahun di bulan Januari tetap waspadai mendekati Hari Raya Imlek, tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai berita fundamental. Ini bagi Anda yang barusan bergabung di acara edukasi online nanti bisa melihat di tayangan ulang di channel YouTube GK Invest Semarang mengenai peluang trading emas di awal tahun. Baik, saya rasa cukup lah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa menjadikan sebuah edukasi yang bermanfaat dan kita semua bisa memanfaatkan potensi tersebut. Siapa tahu kita bisa menaikkan equity. Nah, gitu. Oke, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Semarang. Mohon undur diri. Kita bertemu lagi di lain kesempatan di acara edukasi online bersama GK Invest cabang Semarang. Wassalamualaikum, selamat siang, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.